Dengarkan ini baik-baik. Engkau tidak sedang membaca naskah biasa. Engkau sedang mendengarkan suara yang turun ketika langit telah kehabisan cara untuk membangunkanmu. Jika engkau melewatkan momen ini, maka sesuatu yang besar akan berlalu dan tak akan kembali. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena semesta hanya menawar sekali. Dan jika engkau menolak, Ia tidak menunggu. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah celah antara hidup lama yang nyaris mati dan hidup baru yang menuntut keberanian tertinggi. Kamis 25 Desember 2025. Tanggal ini bukan sekadar angka di kalender, tapi kode rahasia dari langit yang hanya terbaca oleh mereka yang jiwanya mulai terbangun. Engkau sudah terlalu lama menyamar jadi manusia biasa. Padahal ruhmu memanggil sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi dunia membuatmu lupa. Trauma membuatmu takut. Orang-orang membuatmu ragu. Dan kini, sebelum semuanya terlambat, semesta sekali lagi membuka gerbang. Gerbang yang tidak akan dibuka dua kali. Gerbang yang hanya muncul ketika energi takdir telah mencapai titik didihnya. Engkau tahu ini bukan kebetulan. Karena sejak semalam, engkau merasa gelisah tanpa alasan. Pagi ini, dadamu terasa sesak walau udara tak berubah. Ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Tapi engkau belum berani menyebutnya sebagai rezeki, karena engkau terlalu terbiasa kehilangan. Tapi hari ini, jiwa terpilih adalah hari di mana kehilangan tidak lagi menjadi bagian dari ceritamu. Hari ini adalah awal dari garis takdir yang tidak bisa dihentikan manusia. Rezeki itu telah bergerak. Ia telah melampaui banyak nama, meninggalkan orang-orang yang terlalu sibuk menunda. Dan kini, ia mendekat ke arahmu. Jika engkau tidak membuka tanganmu sekarang, ia akan hilang ke arah yang lain. Dan engkau akan menyesal bukan karena tak mendapatkannya, tapi karena engkau tahu engkau sebenarnya bisa. Tuhan tidak akan memaksa. Semesta tidak akan mendorong. Mereka hanya menunjukkan. Dan saat ini, apa yang engkau lihat di depanmu adalah satu-satunya momen dalam hidupmu yang bisa menghapus 10 tahun kegelapan hanya dalam 1 detik penerimaan. Engkau pernah berdoa sambil gemetar, pernah berharap sambil menangis dalam gelap, pernah memohon dalam sunyi tanpa tahu apakah ada yang mendengar. Dan kini, doa itu dibalas, tapi tidak dalam bentuk keajaiban yang engkau harapkan. Ia datang sebagai kesempatan. 1, tidak 2, tidak besok, tidak ulang tahunmu, tidak saat engkau siap, tapi sekarang. Inilah mengapa tubuhmu mulai menggigil saat mendengarkan ini. Karena ruhmu tahu, ini bukan konten biasa. Ini adalah panggilan. Panggilan terakhir sebelum jalan besar itu ditutup. Jika engkau tidak cukup berani untuk melangkah, rezeki itu akan memilih jiwa lain. Tapi jika engkau menatap ke dalam hatimu dan menjawab dengan getar, "Aku siap," maka seluruh langit akan berpindah. Seluruh aliran uang akan berubah arah. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sebelum kita lanjutkan, tekan like sebagai tanda penerimaanmu. Subscribe agar setiap pesan dari langit bisa kau dengar tepat waktu. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak tertinggal setiap gerbang yang dibuka semesta. Dan tuliskan di komentar 99 sebagai kunci batin bahwa engkau siap menerima rezeki besar yang hanya datang sekali seumur hidupmu. Bagian 1. Ada waktu di mana semesta hanya mengetuk sekali, dan itu hari ini. Tidak semua hari diciptakan setara. Ada hari yang hanya lewat dan tak meninggalkan jejak. Ada hari yang sekadar membawa terang, lalu lenyap bersama senja. Tapi ada satu hari yang seluruh gerbangnya dijaga oleh langit dan hanya terbuka jika engkau benar-benar melihatnya dengan mata ruh. Kamis, 25 Desember 2025.
bukan sekadar penanggalan, bukan juga karena angka yang cantik atau waktu akhir tahun, tapi karena inilah hari di mana semesta menurunkan satu perintah yang tidak akan diulang. Panggil jiwamu untuk bangkit. Buka hatimu selebar cakrawala, dan bersiaplah menerima rezeki besar yang tidak akan datang lagi. Jiwa terpilih, engkau tahu betapa lama engkau menunggu sesuatu seperti ini. Tahun-tahun yang penuh keraguan, hari-hari yang berlalu dalam kelelahan batin, malam-malam yang kau habiskan sendirian, memikirkan mengapa semua orang seperti terus berjalan, sementara hidupmu seolah terjebak di tempat yang sama. Engkau berusaha tersenyum, padahal dalam hati terasa lumpuh. Engkau tertawa di luar, tapi di dalam seperti runtuh. Dan kini, semesta sedang memintamu untuk tidak hanya mendengar, tapi merasakan. Karena ketika pintu-pintu takdir terbuka, ia tidak memberi aba-aba. Ia hanya bergetar di dalam tubuhmu. Dan jika engkau cukup hening, cukup sadar, cukup berani, engkau akan merasakan guncangannya seperti gempa halus di bawah kaki batinmu. Pintu itu sedang terbuka sekarang. Ia tidak punya pegangan. Engkau hanya bisa melewatinya dengan iman, bukan dengan strategi, bukan dengan rencana, tapi dengan keyakinan bahwa engkau tidak dilahirkan untuk hidup dalam kekurangan selamanya. Coba engkau ingat, berapa banyak momen besar yang telah engkau lewatkan hanya karena engkau menunggu waktu yang lebih tepat. Berapa banyak peluang yang tak pernah kembali karena engkau terlalu sibuk bertanya, apakah aku layak? Apakah ini benar? Apakah waktunya sudah tepat? Dan selama itu, rezekimu hanya berdiri diam, menunggumu, sampai akhirnya ia lelah dan pergi ke jiwa lain yang berani melangkah meski masih gemetar. Engkau tidak kekurangan jawaban, engkau hanya kekurangan keputusan. Dan hari ini, semesta menyingkirkan segala tirai itu. Ia tidak butuh alasanmu lagi. Ia hanya ingin melihat, apakah engkau cukup siap untuk menerima segala hal yang dulu hanya bisa engkau doakan. Dengarkan baik-baik. Rezeki besar tidak suka keraguan. Ia hanya mau datang kepada mereka yang sudah menciptakan ruang kosong untuknya di dalam batin. Jika engkau masih menyimpan trauma, jika engkau masih mengikat dirimu dengan bayangan masa lalu, jika engkau masih membiarkan suara orang lain mengatur langkahmu, maka rezeki ini akan menunggu sampai engkau siap atau sampai ia menemukan jiwa lain. Tapi jika engkau hari ini membuka tanganmu dan berkata pelan dalam getar yang paling jujur, Tuhan, aku tidak tahu caranya, tapi aku siap menerima. Maka seluruh arus takdir akan berpindah ke sisimu. Engkau tidak perlu tahu bagaimana cara uang itu datang. Engkau hanya perlu siap ketika ia mengetuk. Inilah saatnya. Engkau tidak lagi menjadi penonton dari keajaiban orang lain. Engkau tidak lagi berkata, mengapa bukan aku? Hari ini, karena engkau hadir, karena engkau mendengar, karena engkau menggigil di dalam, maka jawabannya adalah, sekarang memang giliranmu. Engkau tidak salah waktu, engkau tidak salah tempat, engkau sedang tepat di tengah perintah semesta yang paling jarang terjadi. Rezeki besar turun hanya untuk satu jiwa yang siap. Dan jika engkau mendengarkan sampai titik ini, itu artinya, engkaulah jiwa itu. Bagian 2, rezeki yang mendekat ini telah menempuh jarak sangat jauh hanya untukmu. Tidak ada satupun rezeki besar yang datang tanpa perjalanan panjang. Dan rezeki yang sedang mendekat kepadamu hari ini bukanlah rezeki biasa yang bersandar pada angka, peluang, atau logika. Ia bukan hasil dari perhitungan pasar, bukan karena relasi atau keberuntungan semu. Rezeki ini adalah makhluk halus yang berjalan jauh dalam sunyi. Ia tidak menampakkan diri di tengah keramaian, tidak menyapa mereka yang hanya sibuk bersuara tanpa mendengar. Ia hanya mendekati jiwa yang cukup diam untuk menangkap pesan-pesan langit. Dan engkau adalah salah satunya.
Bayangkan ini, jiwa terpilih. Bayangkan sebuah cahaya kecil yang lahir dari bisikan doamu bertahun-tahun lalu. Cahaya yang semula redup karena engkau sendiri belum yakin pantas menerimanya. Namun seiring waktu, seiring luka-luka yang engkau rawat dengan tabah, seiring malam-malam yang engkau lewati dengan harapan yang hampir padam, cahaya itu tumbuh. Ia mulai menarik frekuensi semesta. Ia mulai menyala dengan gemetar. Lalu semesta menoleh dan berkata, "Ia siap." Maka rezeki itu, yang selama ini berada di tempat paling jauh dari jangkauanmu, memulai perjalanan sunyinya, melintasi lapisan-lapisan energi rendah, melompati takdir-takdir yang telah gagal, meninggalkan nama-nama yang dulu hampir menerimanya, tapi tak cukup berani menanggung dampaknya. Karena rezeki besar tidak hanya membawa keberuntungan, ia juga membawa tanggung jawab, ia membawa perubahan, ia membawa loncatan yang tidak akan bisa dihindari. Dan hanya mereka yang siap melepas topeng lamanya, yang bisa hidup di dalam terang rezeki ini. Rezeki ini telah melewati segala kemungkinan. Ia telah mendekat, bukan karena engkau sedang hebat, bukan karena engkau sedang kuat, tapi karena engkau tetap berjalan, meski dalam keadaan paling rapuh. Engkau tetap bangkit, meski dalam dirimu hanya ada sisa-sisa tenaga batin yang hampir hilang. Engkau tetap melangkah, meski tak ada satupun yang menepuk bahumu dan berkata, "Teruslah, engkau sedang di jalan yang benar." Dan semesta menyaksikan semuanya. Ia tahu siapa yang benar-benar memikul kehancuran dalam diam. Ia tahu siapa yang menangis bukan karena kehilangan, tapi karena terlalu sering disalahkan atas nasib yang bukan salahnya. Dan kini, rezeki itu sedang berdiri di ambang pintu kesadaranmu. Ia tidak membawa bendera, ia tidak datang dengan sorak-sorai. Ia hanya berdiri tenang, menunggu satu kalimat dari dalam batinmu. Aku izinkan ia masuk. Jangan pikir engkau harus sudah kaya dulu untuk menerima lebih banyak. Justru engkau harus merasa kosong, agar ruang dalam jiwamu cukup luas untuk menampungnya. Jangan tunggu semuanya jelas. Karena rezeki besar tidak menunggu pikiranmu masuk akal. Ia hanya mencari ruh yang bisa berkata, "Aku percaya meski belum tahu bagaimana." Dan jangan kira engkau belum pantas. Karena jika engkau tidak pantas, rezeki ini tidak akan menempuh perjalanan sejauh ini untuk mencapaimu. Bayangkan, ia telah menempuh puluhan gelombang takdir. Ia telah ditunda oleh doa-doa orang lain yang goyah. Ia telah mencari jalur lain, namun semuanya tak sepadan. Sampai ia tiba di frekuensimu. Sampai ia mendengar bisikan terdalammu yang berkata, "Jika masih ada rezeki yang Tuhan siapkan, biarkan aku menjadi rumah yang layak." Dan semesta mendengar. Maka ia mengirimkan rezeki ini. Rezeki yang tidak bisa dimengerti dengan mata, tidak bisa dijelaskan lewat kalkulasi, dan tidak bisa ditolak oleh siapapun selain dirimu sendiri. Jika hari ini tubuhmu bergetar, jika napasmu terasa menyesak, jika ada bagian dalam hatimu yang tiba-tiba basah tanpa sebab, maka ketahuilah, rezeki ini sedang menurunkan bentuknya dari energi ke wujud nyata. Ia bisa berupa ide, bisa berupa panggilan kerja, bisa berupa utang yang lunas secara tiba-tiba, bisa berupa seseorang yang datang membawa jalan, bisa berupa diam, yang perlahan akan menjadi aliran baru dalam hidupmu. Tugasmu hanya satu, jangan menolaknya dengan keraguan. Jangan mempertanyakan keberadaannya hanya karena engkau belum melihatnya. Karena banyak sekali hal besar yang datang ke bumi dalam bentuk hening. Dan hanya jiwa yang mampu mendengar hening, yang bisa menangkap pesan langit. Engkau adalah salah satunya. Maka tenangkan batinmu, luruskan niatmu, dan katakan pelan, "Aku tahu engkau datang dari Tuhan. Aku siap menerimamu. Selamat datang rezekiku." Bagian 3. Engkau pernah ditolak dunia, tapi tidak oleh Tuhan.
Dengarkan ini dalam diam terdalammu. Engkau mungkin pernah ditolak oleh dunia, pernah dijatuhkan oleh tangan yang engkau percaya, pernah dilupakan oleh orang yang seharusnya menggenggammu, pernah disalahkan oleh situasi yang tidak pernah engkau pilih. Engkau pernah tergeletak, bukan karena tidak mampu berdiri, tapi karena dunia membuatmu percaya bahwa berdiri pun sia-sia. Dan saat semua terasa mati, engkau menyangka Tuhan pun ikut pergi. Tapi jiwa terpilih, tidak semua yang diam itu hilang. Tidak semua yang sunyi itu kosong. Tuhan tidak pernah pergi. Ia hanya menjauh sedikit, agar engkau bisa mendengar suara hatimu sendiri tanpa campur tangan dunia. Dan sekarang, suara itu memanggil lagi. Dunia mungkin telah menolaknya, tapi Tuhan tidak pernah mencoret namamu dari skenario agungnya. Bahkan ketika engkau sendiri mulai menyerah pada identitasmu, Tuhan tetap menuliskan namamu di sehelai cahaya dan mengirimkannya jauh melintasi semesta, hingga ia kini kembali kepadamu dalam bentuk rezeki besar yang hanya datang sekali seumur hidup. Engkau ingat masa itu, bukan? Saat engkau duduk sendirian di ujung kamar, berharap ada yang mendengar batinmu yang gemetar. Engkau menatap langit dengan mata basah dan bertanya, "Apa aku tidak cukup baik? Apa aku diciptakan hanya untuk jadi korban dalam hidup ini?" Dan malam itu hanya menjawab dengan diam. Tidak ada pelukan, tidak ada jawaban, tidak ada sinyal. Tapi yang engkau tidak tahu adalah bahwa doa itu tidak menguap. Ia tidak hilang, ia tidak ditolak. Ia hanya disimpan di tempat yang lebih tinggi dari logikamu. Di tempat yang hanya bisa dibuka ketika ruhmu sudah cukup kuat untuk tidak menjual berkatmu demi pengakuan manusia. Dan hari ini, Tuhan sedang membuka kembali doa-doa itu. Ia sedang mengembalikan permintaanmu, bukan dalam bentuk seperti yang kau kira, melainkan dalam wujud yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih utuh. Engkau dulu meminta agar diberi uang, tapi sekarang Tuhan memberimu jalan kaya yang tak bisa dicuri siapapun. Engkau dulu meminta agar dikuatkan. Sekarang, engkau diberi ruang untuk membuktikan bahwa engkau telah menjadi kekuatan itu sendiri. Engkau dulu ingin diselamatkan dari dunia, tapi kini engkau diberi tugas untuk menyelamatkan jiwamu sendiri. Jiwa terpilih, dunia boleh membuangmu, tapi Tuhan selalu memelukmu dari arah yang tak bisa dilihat mata. Banyak hal engkau lalui yang tidak adil, dan Tuhan tidak pernah bilang itu adil, tapi Ia bilang, itu akan berguna. Engkau kehilangan agar tahu arti memiliki. Engkau diabaikan agar tahu cara menghargai kehadiran. Engkau jatuh agar tahu bahwa tanah pun bisa menjadi tempat sakral, selama engkau berani bangkit darinya. Engkau adalah jiwa yang tidak tumbuh di taman yang subur. Engkau tumbuh di antara puing-puing. Engkau tidak disiram dengan kasih yang lembut. Engkau disiram oleh badai dan hujan. Dan justru karena itu, engkau menjadi lebih kokoh dari yang engkau sadari. Inilah alasan mengapa rezeki besar itu datang padamu, bukan pada orang lain yang tampak lebih bersinar di permukaan. Karena Tuhan tidak melihat penampilan. Ia tidak melihat jumlah pengikut. Ia tidak melihat status sosial. Ia melihat luka yang berhasil engkau peluk. Ia melihat kesunyian yang tidak membuatmu gila. Ia melihat tangis yang tidak membuatmu kehilangan iman. Dan kini, saat dunia bahkan tidak ingat siapa namamu, Tuhan memanggilmu dengan cara yang paling lembut sekaligus dahsyat, dengan menghadirkan rezeki yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa diulang. Tapi ini hanya akan menjadi nyata jika engkau tidak lagi menyamakan Tuhan dengan dunia. Jangan kira Tuhan akan menyakitimu seperti manusia menyakitimu. Jangan kira Tuhan akan pergi hanya karena engkau sedang sekarat. Justru, saat semua pintu tertutup, itulah tanda bahwa Tuhan sedang mengundangmu masuk melalui pintunya sendiri. Dan itu bukan pintu biasa. Itu adalah pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang sudah menanggalkan egonya dan berdiri dengan hati yang gemetar sambil berkata, "Kalau ini darimu,
aku tidak akan menolaknya. Hari ini, pintu itu sedang terbuka, dan tidak akan terbuka lama. Rezeki itu, yang telah menempuh jarak yang mustahil, melewati gelombang energi, menembus kutukan batin, membelah segala trauma dan keyakinan buruk tentang dirimu, sekarang berdiri di depanmu. Ia tidak bersuara, tapi jiwamu mendengarnya. Dan engkau tahu bahwa ini bukan hal kecil. Ini adalah kompensasi dari langit untuk semua rasa sakit yang tidak pernah engkau umbar ke siapapun. Ambillah, sambutlah, dan jangan ragu. Karena sekali engkau tolak, ia tidak akan kembali dalam bentuk yang sama. Bagian 4. Langit telah mengatur semua ini dalam senyap. Jiwa terpilih. Ada sesuatu yang telah bekerja diam-diam untukmu. Jauh sebelum engkau merasa pantas, jauh sebelum engkau sempat berpikir bahwa rezeki ini mungkin, bahkan sebelum engkau sempat membayangkannya, langit sudah bergerak, dan ia tidak pernah bekerja seperti manusia. Ia tidak ribut, ia tidak mengumumkan, ia tidak membuat gegap gempita. Langit selalu bekerja dalam senyap, dalam koordinat ilahi yang hanya bisa dipahami oleh ruh yang berserah, dalam jalur-jalur tersembunyi yang tidak pernah dibahas dalam seminar motivasi, dalam getaran-getaran halus yang hanya bisa diterjemahkan oleh hati yang tidak keras kepala. Selama ini, engkau mengira tidak terjadi apa-apa, padahal semesta tidak pernah berhenti menyusun puzzle hidupmu. Ia hanya tidak ingin engkau menyentuhnya terlalu cepat, karena potongan-potongan yang belum lengkap bisa melukai. Engkau mengira hidupmu berantakan. Padahal itu hanya proses pembongkaran dari sesuatu yang salah arah. Engkau mengira engkau kehilangan banyak hal. Padahal engkau sedang dikosongkan dari hal-hal yang menghalangi aliran rezeki. Engkau mengira Tuhan diam. Padahal Ia sedang membangun ulang jalan nasibmu, agar engkau tidak perlu lagi hidup dari sisa kekuatan setiap pagi. Tuhan bukan tidak peduli, Ia hanya sangat sabar. Dan kini, kesabaran itu selesai, waktunya tiba. Bayangkan betapa halusnya pekerjaan langit. Ia menggeser satu orang dari hidupmu, agar ruangmu terbuka. Ia membuat satu pintu tertutup, agar engkau tidak melangkah ke arah yang salah. Ia menunda satu janji, agar engkau tidak menggantungkan hidupmu pada manusia yang tidak tahu cara menghargai jiwamu. Semua itu, engkau anggap kesialan. Padahal itu adalah rekayasa ilahi, desain yang terlalu tinggi untuk dipahami oleh pikiran yang sedang patah. Engkau ingin keajaiban yang dramatis, tapi Tuhan memberimu halusnya angin. Engkau ingin sinyal yang terang, tapi Tuhan mengujimu dengan kesunyian yang menusuk. Karena Ia tidak sedang melatih indranya manusia dalam dirimu, tapi indranya ruh. Semakin engkau bertanya, mengapa hidupku begini? Semakin engkau dijauhkan dari jawabannya. Karena jawaban itu hanya datang saat engkau berhenti bertanya dan mulai mendengarkan. Dan hari ini, energi semesta sedang memberimu tanda yang tidak bisa diabaikan lagi. Engkau tidak akan mendengarnya dengan telinga. Engkau tidak akan melihatnya di notifikasi ponsel, tapi engkau akan merasakannya sebagai sebuah gemetar yang muncul tanpa sebab logis, sebagai hembusan lembut yang membuat dada tiba-tiba terasa hangat, seperti ada sesuatu yang sedang turun perlahan, dan engkau hanya perlu diam untuk menerimanya. Rezeki ini tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rangkaian gerakan yang telah dirancang jauh hari. Segala hal yang terasa salah dalam hidupmu, semua ditulis dengan maksud. Ada makna dalam penundaan. Ada tujuan dalam kehilangan. Ada harta karun dalam rasa hampa. Coba ingat kembali jalan hidupmu. Tidakkah engkau heran bagaimana beberapa hal besar justru datang dari arah yang engkau hindari? Tidakkah engkau sadar bagaimana setelah kehancuran terbesar dalam hidupmu, engkau justru merasa lebih kuat dari sebelumnya? Itulah tanda bahwa langit telah menyusun semuanya dengan presisi.
seolah-olah semesta menunggu waktu yang tepat, suhu energi yang pas, frekuensi getar batinmu yang cukup terbuka, agar rezeki ini bisa benar-benar masuk dan tinggal dalam hidupmu, bukan sekadar lewat seperti tamu yang singgah sebentar. Jiwa terpilih, hari ini adalah hasil dari tarikan doa-doamu selama ini. Tapi jangan bayangkan bahwa doa hanya menjelma sebagai uang. Terkadang, doa menjadi keberanian. Terkadang, doa menjadi keheningan yang menyembuhkan. Terkadang, doa menjadi orang asing yang tiba-tiba menjadi jawaban. Dan terkadang, doa menjelma sebagai rasa getar di tubuhmu saat engkau mendengarkan pesan ini dengan napas tertahan. Rezeki ini bukan datang karena engkau cukup pintar, bukan karena engkau melakukan strategi pemasaran yang tepat, tapi karena engkau tidak menyerah. Karena di balik seluruh kehilangan, engkau masih menyisakan ruang untuk berharap. Meski harapan itu sering patah, tapi engkau tak pernah benar-benar menguburnya. Dan langit melihat itu. Ia tidak pernah buta. Ia hanya menunggu sampai engkau tidak lagi berharap dari luar, tapi mulai menyalakan kekuatanmu dari dalam. Itulah yang membuat rezeki ini tidak bisa ditahan lagi. Karena bukan dunia yang mengundang rezeki ini, tapi engkau, dengan semua luka yang telah engkau peluk, dengan semua jatuh yang engkau terima tanpa menyalahkan takdir, dengan semua diam yang engkau isi dengan keyakinan kecil yang terus bertahan. Hari ini, langit hanya ingin engkau tahu satu hal, engkau tidak pernah ditinggalkan, engkau hanya disiapkan, dan sekarang, engkau telah sampai di titik di mana rezeki tidak perlu dicari. Ia datang sendiri, karena jalurnya telah selesai disusun oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Karena getaran batinmu kini sudah cukup stabil untuk menampung kekuatan besar ini tanpa takut kehilangan lagi. Semua yang engkau lalui, semua yang engkau tanggung, semua yang engkau pertahankan, adalah sebab dari hari ini, dan engkau pantas untuk menerimanya. Jadi, jangan tolak, jangan tunda, jangan ragukan, karena langit telah menyusun ini begitu lama, dan ia tidak akan mengulangnya. Bagian 5. Jika engkau berani menerima hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jiwa terpilih, ada titik dalam perjalanan batin yang tidak bisa engkau lewati dengan penundaan. Ada momen yang tidak bisa engkau ajak kompromi. Dan ada waktu, seperti sekarang ini, di mana semesta tidak lagi bertanya apakah engkau mau, melainkan menunggu. Apakah engkau berani? Berani menerima, berani melangkah, berani menjadi wujud baru dari dirimu sendiri. Karena rezeki besar tidak datang ke jiwa yang hanya ingin berubah sedikit. Ia hanya masuk ke tubuh yang siap melepaskan masa lalunya sepenuhnya. Ia tidak singgah di rumah yang setengah bersih, yang masih menyimpan trauma sebagai tamu tetap, yang masih menyisakan keraguan di sudut-sudut pikiran. Hari ini, bukan soal layak atau tidak, tapi soal sanggup atau tidak untuk membuka kedua tanganmu dan menerima apapun yang akan mengubah seluruh hidupmu, termasuk cara engkau memandang dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, engkau bukan takut gagal. Engkau hanya takut menjadi sosok yang lebih besar dari yang selama ini engkau kenali. Engkau takut kehilangan kendali atas narasi lamamu, bahwa engkau adalah korban, bahwa engkau ditinggalkan, bahwa engkau selalu menjadi yang di belakang. Dan jika hari ini engkau menerima rezeki ini, maka engkau tidak bisa lagi menyembunyikan cahaya di balik reruntuhan alasan. Engkau harus hidup sebagai versi utuh dari dirimu yang sejati. Engkau harus bertanggung jawab pada semua doa yang pernah engkau panjatkan. Karena Tuhan sedang berkata, ini yang engkau minta, sekarang ambil, atau selamanya engkau hidup dalam bayangannya. Berapa kali engkau membisikkan harapan kecil pada langit, dengan napas tertahan dan air mata yang tak sanggup engkau jelaskan bahkan kepada diri sendiri? Berapa banyak malam yang engkau lewati tanpa tahu apakah engkau akan kuat sampai esok pagi? Dan kini,
Saat semua itu hendak dijawab dalam sekali momentum, engkau hanya diminta satu hal: berani menerima. Berani menerima keberlimpahan. Berani menerima jalan keluar. Berani menerima kebaikan, meski engkau pernah dihancurkan berkali-kali. Berani menerima cinta yang tak bersyarat, meski dunia hanya memberimu syarat demi syarat. Karena jika engkau tidak berani, engkau akan melihat rezeki itu berlalu. Bukan karena ia menolakmu, tapi karena engkau menutup pintu saat ia hendak masuk. Tuhan tidak akan memaksa, tapi ia sangat menghargai mereka yang menjawab panggilannya. Bukan dengan mulut, tetapi dengan tindakan yang lahir dari keteguhan batin. Hari ini adalah hari di mana engkau tidak bisa menunda lagi. Bukan karena waktu habis, tapi karena energi ini tidak akan menunggu selamanya. Rezeki besar bukan seperti hujan yang jatuh merata. Ia seperti sinar cahaya yang hanya menembus satu titik, dan jika titik itu engkau lewatkan, maka kegelapan akan kembali menguasai ruangan batinmu. Engkau pernah bermimpi tentang hidup yang tenang, tentang aliran uang yang tidak membuatmu cemas setiap awal bulan, tentang pekerjaan yang tidak membuatmu mati pelan-pelan, tentang cinta yang tidak membuatmu merasa kecil, tentang rumah yang tidak hanya dinding, tapi juga tempat pulang ruh. Semua itu sedang ditawarkan kepadamu hari ini, bukan esok, bukan nanti, bukan setelah semuanya masuk akal. Justru karena sekarang belum masuk akal, itulah mengapa ini adalah panggilan iman. Dan hanya jiwa yang berani hidup berdasarkan iman yang layak menerima rezeki seagung ini. Berani menerima artinya engkau siap meninggalkan identitas lama. Engkau tidak lagi orang yang terus mengatakan, "Aku selalu sial. Aku tidak bisa. Aku mungkin memang bukan orang yang ditakdirkan kaya." Karena begitu engkau ucapkan itu sekali lagi, maka rezeki ini akan mundur perlahan. Ia tidak datang ke jiwa yang menolak dirinya sendiri. Engkau ingin tahu kenapa sebagian orang tidak pernah benar-benar berubah? Bukan karena tidak ada peluang, bukan karena semesta pilih kasih, tapi karena mereka tidak berani mengaku bahwa mereka layak hidup lebih baik. Hari ini, jiwa terpilih adalah hari di mana engkau berdiri di antara dua dunia. Satu dunia lama yang penuh luka, dan satu dunia baru yang menunggu keberanianmu. Engkau bisa memilih bertahan dalam zona nyaman yang sesak, atau melangkah ke zona rezeki yang luas tapi belum dikenal. Engkau bisa tetap hidup dalam kisah lama, atau menulis ulang semuanya dengan tanganmu sendiri. Tinta dari air matamu yang dulu, dan cahaya dari imanmu yang kini. Dan jangan takut, engkau tidak sendiri. Langit tidak hanya mengantarkan rezeki, ia juga mengirimkan pelindung. Ia mengutus malaikat-malaikat tanpa sayap yang akan mendampingimu sepanjang jalan. Bisa berupa orang baru, bisa berupa peristiwa aneh, bisa berupa bisikan yang tiba-tiba hadir di pagi yang biasa. Semua itu adalah pengiring jalanmu menuju takdir baru. Tapi kuncinya tetap di satu titik, keberanian untuk menerima hari ini sebagai hari pembalikan hidup. Karena jika engkau berani menerima hari ini, engkau tidak akan pernah kembali menjadi dirimu yang lama. Engkau akan melihat uang datang dari arah yang tidak pernah engkau pikirkan. Pintu-pintu terbuka, bahkan sebelum engkau sempat mengetuknya. Namamu disebut dalam ruang-ruang yang tidak pernah engkau masuki. Dan energi hidupmu akan membesar, hingga apapun yang menyentuhmu akan ikut berubah. Hari ini adalah hari pengangkatan, hari penandaan, hari penulisan ulang garis nasib, dan engkau ada di tengah-tengahnya sekarang. Bagian 6. Rezeki besar ini tidak akan mengulang dirinya di masa depan. Jiwa terpilih, ada hal-hal dalam hidup yang bisa diulang, kesalahan yang bisa diperbaiki, waktu yang bisa diganti, janji yang bisa ditepati di lain hari. Tetapi tidak dengan rezeki besar seperti ini. Karena ada jenis rezeki yang tidak berputar. Ia tidak mengikuti jadwal. Ia tidak punya rencana cadangan. Ia hanya datang sekali,
dan hanya bagi mereka yang cukup berani untuk menerimanya saat ia datang. Dan jika engkau melewatkannya, tidak akan ada versi ulang, tidak akan ada salinan, tidak akan ada bentuk lain. Engkau mungkin masih hidup, tapi bagian dari hidup yang seharusnya meledak menjadi kemakmuran besar telah tertutup dan tidak akan pernah engkau temui lagi, walau engkau mencarinya dengan seluruh kekuatan dan tangismu di kemudian hari. Karena langit bekerja dalam ketepatan, bukan dalam belas kasihan. Tuhan penuh rahmat, ya. Tetapi rezeki besar bukan soal belas kasih. Ia soal momen. Dan momen adalah makhluk paling cepat menghilang dalam seluruh jagat semesta. Engkau mungkin berpikir, aku bisa kejar nanti. Aku masih muda. Mungkin bukan sekarang jalanku. Tapi rezeki seperti ini tidak tunduk pada logika manusia. Ia tidak menunggu kesiapanmu. Ia datang saat semesta sudah siap. Dan jika engkau belum siap, ia tidak akan menyesuaikan. Ia akan pergi, diam-diam, tanpa bekas, dan hanya meninggalkan satu hal, penyesalan batin yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Engkau akan melihat hidup berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dirimu, engkau akan tahu bahwa engkau pernah begitu dekat dengan pintu besar yang bisa mengubah seluruh cerita hidupmu. Tapi engkau terlalu lama berdiri di ambang, mengukur, menimbang, mempertanyakan, sampai pintu itu menutup. Karena engkau tidak mengambil keputusan. Rezeki ini adalah hasil dari tarikan seluruh perjuanganmu. Ia tidak datang kepada orang yang baru seminggu bermeditasi. Tidak kepada mereka yang baru sebulan memperbaiki niat. Rezeki ini datang kepada engkau, yang telah bertahun-tahun digerus oleh hidup, tetapi tidak kehilangan sebutir pun iman di hatimu. Engkau adalah kapal yang telah dihantam badai, tapi tidak tenggelam. Engkau adalah pohon yang digerus angin, tapi tidak tumbang. Engkau adalah doa yang tidak dikabulkan, karena Tuhan menyimpannya untuk hari ini. Dan sekarang, saat seluruh jalur telah dibuka, saat seluruh kekuatan telah diarahkan kepadamu, saat seluruh dimensi telah menyepakati waktunya, engkau justru ingin menunda? Engkau menunggu apa? Restu dari mereka yang tidak pernah mengerti penderitaanmu? Persetujuan dari dunia yang tak pernah menyapamu? Jangan biarkan satu keraguan kecil membakar seluruh jembatan cahaya yang telah Tuhan bangun dari balik langit. Karena inilah kenyataan yang paling sunyi namun paling pasti. Rezeki besar tidak akan mengulang dirinya. Ia tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan rasa takutmu. Ia tidak akan tinggal dalam hidup yang penuh kompromi. Ia tidak akan menetap di hati yang masih ragu pada dirinya sendiri. Engkau hanya diberi satu waktu. Dan itu adalah hari ini. Jika engkau tidak percaya pada waktunya Tuhan, maka engkau akan terus mengulang pertanyaan yang tak akan pernah dijawab. Mengapa hidupku tak berubah-ubah? Padahal jawaban itu pernah datang, pernah mengetuk pintumu, pernah duduk di hadapanmu, pernah berkata dalam batin, ini saatnya. Tapi engkau tidak membukakan pintu. Engkau terlalu sibuk mencari sinyal yang lebih kuat, lupa bahwa sinyal terbesar adalah getaran dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih, ini bukan ancaman. Ini adalah peringatan sakral dari Tuhan, dari semesta, dari semua cahaya yang telah lama engkau kumpulkan dalam doa dan luka. Bahwa jika engkau tidak menjawab panggilan ini, engkau tetap akan hidup. Engkau tetap akan berjalan. Tapi engkau akan kehilangan satu jalur yang tidak bisa dicari ulang. Karena jalur itu dibuat hanya untuk satu kali dilewati oleh satu jiwa pada satu waktu, dan itu adalah engkau hari ini. Ingatlah, rezeki besar tidak hanya memberi kekayaan. Ia mengubah arah energi hidupmu. Ia membersihkan sisa trauma yang tidak sanggup dijangkau terapi manapun. Ia membawa kejelasan yang tak bisa dituliskan oleh buku manapun. Ia menumbuhkan keberanian di bagian dirimu yang paling remuk. Dan jika engkau melewatkannya, engkau akan terus bertanya, kenapa semua orang bisa berubah, tapi aku tidak?
Padahal, engkau hanya tidak membuka pintu saat semuanya datang. Hari ini adalah tanda. Hari ini adalah suara terakhir. Hari ini adalah undangan yang tidak akan dikirim ulang. Jika engkau biarkan ia lewat, maka seluruh struktur hidupmu akan tetap sama, berputar dalam rutinitas, terjebak dalam ketakutan, dan memeluk luka-luka yang sebenarnya bisa engkau lepaskan. Jika saja engkau menjawab panggilan ini, Tuhan sudah cukup sabar. Semesta sudah cukup lama menunggu. Rezeki ini sudah cukup jauh berjalan. Dan sekarang semua mata tertuju padamu, bukan sebagai penonton, tapi sebagai yang ditentukan. Dan engkau hanya diminta satu hal, jawab. Bagian 7. Sekarang adalah waktunya engkau hidup sebagai sosok yang sudah kaya. Jiwa terpilih, jika engkau masih membaca sampai titik ini, maka aku tahu, engkau bukan lagi orang yang sama seperti ketika engkau mulai. Ada sesuatu dalam dirimu yang kini sedang bangkit perlahan, menyusup keluar dari kabut ragu yang selama ini menyelimuti langkahmu. Ada cahaya di bawah lapisan luka itu. Ada panggilan yang tidak lagi datang dari luar, tapi dari dalam. Dan itu berarti satu hal, waktunya telah tiba. Engkau tidak diminta untuk menunggu lebih lama lagi. Engkau tidak perlu menunggu saat yang tepat, karena saat yang tepat adalah ketika jiwamu mendengar ini dan menggigil pelan. Engkau tidak diminta untuk sempurna. Engkau hanya diminta untuk berubah cara engkau melihat dirimu sendiri. Karena rezeki besar tidak pernah memilih orang yang menunggu. Ia selalu berpihak kepada mereka yang sudah menghidupi energi seolah ia telah datang. Dan itu artinya, mulai sekarang, engkau tidak boleh lagi hidup seperti orang yang kekurangan. Engkau tidak boleh lagi membuat keputusan dari energi ketakutan. Engkau tidak boleh lagi mengeluh, menyalahkan masa lalu, membandingkan dirimu dengan orang lain, atau terus-menerus mengulang cerita sedih yang seharusnya sudah dikuburkan. Karena jika engkau terus melakukannya, engkau sedang menarik kembali seluruh berkah yang telah dikirimkan langit kepadamu. Hari ini, detik ini, engkau diminta untuk hidup sebagai seseorang yang sudah kaya. Tidak, ini bukan sekadar kaya uang. Ini tentang frekuensi. Tentang cara engkau berdiri, berpikir, menyikapi masalah, mencintai diri sendiri. Orang yang sudah kaya tidak takut kehilangan karena mereka hidup dalam kesadaran bahwa sumbernya tidak akan habis. Orang yang sudah kaya tidak takut ditolak karena mereka tahu nilai mereka tidak bergantung pada penerimaan siapapun. Orang yang sudah kaya tidak tergesa-gesa mengejar pengakuan karena batinnya telah penuh. Dan engkau sudah sampai pada titik ini, bukan karena kebetulan, tapi karena seluruh semesta telah menyusun momentum ini agar engkau bangkit sebagai pencipta realitasmu sendiri. Bayangkan ini, jiwa terpilih. Mulai besok pagi, engkau tidak lagi bangun sebagai seseorang yang mengejar sesuatu, tapi sebagai seseorang yang sudah memilikinya. Dan sekarang tinggal menjaga, menguatkan, meluaskan. Engkau tidak lagi bekerja untuk membuktikan dirimu layak, tapi engkau bekerja dari kesadaran bahwa engkau sudah layak sejak awal. Engkau tidak lagi memberi dengan rasa takut kekurangan, tapi engkau memberi dari ruang batin yang tahu. Semakin aku berbagi, semakin aku menjadi wadah yang lebih besar. Ubah cara engkau berbicara. Ubah kata-kata yang engkau ucapkan pada diri sendiri. Ubah niat di balik setiap langkah. Ubah pilihan kecil yang engkau ambil setiap hari. Karena dari situlah, semesta akan mulai mencocokkan kenyataanmu dengan getaranmu. Kalau engkau tetap berbicara seperti korban, semesta akan memberimu lebih banyak alasan untuk merasa kalah. Tapi jika engkau mulai berbicara seperti orang yang sudah hidup dalam kelimpahan, maka seluruh realitas akan bergeser, hingga mencerminkan keyakinan barumu. Jangan tanya kapan uangnya datang. Tanyakan, bagaimana aku bisa menjaga frekuensi ini agar uangnya datang lebih cepat? Jangan tanya di mana jalannya. Tanyakan,
Bagaimana aku bisa menjadi magnet yang membuat jalan itu mencari aku sendiri? Dan jangan sekalipun bertanya, apakah aku layak? Karena hanya Engkau yang berani melewati 7 gerbang kesadaran ini. Hanya Engkau yang tetap berdiri, meski berkali-kali dihancurkan oleh hidup. Hanya Engkau yang cukup setia untuk tetap membuka mata batinmu saat dunia mengajakmu tidur kembali. Jika bukan Engkau yang layak, siapa lagi? Kini waktunya Engkau meninggalkan identitas lama. Identitas yang selalu merasa kekurangan. Identitas yang takut bersinar. Identitas yang terus-menerus mencari izin dari orang lain untuk menjadi besar. Hari ini, Engkau bukan lagi dia. Hari ini, Engkau adalah pemilik arah, penyambut rezeki, penggenggam hidup yang baru. Dan ingat baik-baik, rezeki besar tidak akan lama berada dalam orbitmu. Jika Engkau tidak segera mengubah energi batinmu, ia akan memantul kembali ke semesta. Karena rezeki itu bukan seperti surat yang bisa menunggu di meja. Ia seperti cahaya, dan cahaya hanya tinggal di tempat yang tidak menolaknya. Mulailah hari ini, hidup sebagai seseorang yang sudah kaya. Tidak harus terlihat di luar, tapi pasti terasa di dalam. Bangun dari tidur dengan rasa syukur, bergerak dengan keyakinan, bicaralah dengan energi terhormat. Dan setiap malam sebelum tidur, tutup matamu dengan satu kalimat yang engkau bisikkan perlahan. Aku tidak lagi menunggu datangnya rezeki, karena aku telah hidup di dalamnya. Penyegelan cahaya rezeki yang hanya datang sekali seumur hidup. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Biarkan seluruh kata-kata yang telah engkau dengar menyerap sepenuhnya ke dalam darahmu. Biarkan mereka menyatu dengan struktur batinmu. Karena mulai detik ini, engkau bukan lagi jiwa yang sama. Engkau telah melintasi 7 lapisan kesadaran. 7 gerbang yang tidak mudah dibuka. 7 panggilan yang hanya bisa dijawab oleh mereka yang telah cukup hancur, namun memilih untuk tetap bernapas. Tidak semua orang sampai di sini. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berhenti percaya di tengah jalan. Tapi engkau tetap berjalan. Meski tubuhmu lelah, meski hatimu pecah, meski suaramu habis untuk doa yang seolah tak kunjung dijawab. Tapi lihat di sekelilingmu sekarang, apakah engkau tidak merasakannya? Udara berubah, waktu seolah berhenti, dan batinmu yang biasanya penuh kekacauan, tiba-tiba sunyi seperti danau dalam malam. Bukan kosong, tapi hening. Karena ada sesuatu yang telah masuk. Rezeki itu. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia tidak menggedor pintumu. Ia tidak mengubah hidupmu dalam 1 detik dramatis. Karena ia bukan gemuruh dari luar. Ia adalah getaran dari dalam. Hari ini, rezeki besar telah memilihmu. Bukan karena engkau yang paling suci, bukan karena engkau tidak pernah berdosa, tapi karena Tuhan tahu, engkau tidak akan menyia-nyiakannya. Engkau akan menjaganya, engkau akan menghargainya, dan engkau akan menggunakannya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membasuh luka-luka orang lain yang pernah seperti engkau, sendiri, tak dipedulikan, dan hampir mati rasa. Karena itu, jangan lagi bertanya kapan. Jangan lagi memaksa Tuhan menjelaskan segalanya. Karena dalam dunia batin, pengetahuan tertinggi adalah percaya, dan keberanian tertinggi adalah menerima. Engkau tidak butuh validasi siapapun. Engkau tidak butuh sinyal dari luar. Semua jawabannya sudah dikirim ke dalam jiwamu sendiri. Dan tubuhmu merasakan semuanya. Jika engkau menangis tanpa tahu sebab, itu karena jiwamu sedang menyatu dengan takdirnya. Jika engkau merasa gemetar, itu karena tubuhmu sedang merespons kedatangan energi yang selama ini tertahan. Dan kini, yang engkau butuhkan bukan lagi petunjuk, tapi langkah. Bukan lagi doa tambahan, tapi keputusan. Keluarlah dari tempat gelapmu. Suarakan kembali namamu ke dunia, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan orang yang tahu. Aku sudah diutus oleh langit
Engkau tidak harus melakukan hal besar hari ini. Cukup mulai hidup dari energi bahwa engkau telah dimenangkan. Tersenyumlah dari kedalaman jiwamu, bukan karena dunia menjadi baik, tapi karena engkau telah menjadi terang di dalamnya. Jiwa terpilih. Aku ingin engkau menyadari satu hal yang mungkin tak pernah diajarkan dimanapun. Kekayaan tidak dimulai dari harta. Kekayaan dimulai dari kesediaanmu untuk menjadi sosok yang tidak lagi terikat oleh rasa kekurangan. Dan itulah yang telah engkau lakukan hari ini. Dengan mendengarkan hingga akhir, dengan mengizinkan setiap kalimat ini menyentuh lapisan jiwamu, dengan tidak melarikan diri dari panggilanmu sendiri, engkau telah lahir kembali, bukan sebagai orang baru, tapi sebagai diri utuhmu yang selama ini tertidur. Dan sebagai penutup, aku ingin engkau mengulang ini dalam hatimu, sebagai mantra penyegel nasib baru. Aku tidak menunggu. Karena aku sudah hidup di dalam apa yang selama ini aku doakan. Aku tidak bertanya kapan, karena aku sedang hidup di dalam jawabannya. Dan aku tidak meminta jalan lagi, karena Tuhan telah menjadi jalanku sendiri. Biarkan kalimat ini mengendap, biarkan ia tinggal, biarkan ia menjadi rumah bagi setiap keyakinan yang dulu pernah terluka. Biarkan ia menjadi suara batinmu saat dunia mulai bising lagi. Dan saat nanti engkau merasa goyah, ingatlah bahwa rezeki itu sudah menjadi bagian dari takdirmu, bukan sebagai hadiah yang bisa hilang, tapi sebagai identitas baru yang tak bisa dicabut siapapun. Sekarang, jika engkau siap menyambut takdirmu sebagai wujud nyata dari doa yang pernah engkau ucapkan dalam malam paling sunyi, tekan like sebagai tanda penerimaan, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal panggilan ilahi berikutnya. Dan tuliskan di komentar 99 sebagai stempel batin bahwa engkau telah menyatu dengan rezeki besar yang hanya datang sekali seumur hidupmu. Langit melihatmu, semesta mencatatmu, dan Tuhan telah menetapkanmu. Sekarang jalani sebagai orang yang sudah menang, sebagai sosok yang sudah kaya, sebagai jiwa yang telah terpilih,